Gila, pertama kali sih gue ngerasain sih di antara mobil-mobil drift. Jari nggak masuk bro. Gila, sama pala gue sama cuy gede. Gede banget. Nah guys, hari ini gue lagi ada di dalamnya acara Diwan Grand Prix Indonesia. Jadi ini eventnya drift. Kebetulan gue ada kenal sama temen gue, jadi dikasih masuk ke pedoknya. Kita lihat-lihat nih di pedoknya ada apa aja, yuk. Ini ada dari pedoknya Garasi Drift. Nah ini anaknya Om Fitra Erik ya. Dia masuk timnya Garasi Drift juga. Nah lihat tuh ya, kalau orang yang ngedrift tuh stok bannya banyak. Ya gitulah ya. Gua nggak berani nge-shoot banyak-banyak. Tapi kita sekilasnya aja. Karena buat masuk ke sini aja udah privilege lah. Thanks buat koko gue, orangnya ada di depan tapi dia orangnya nggak suka di-shoot kamera. Thank you banget. Ini ada mobil M6. Mencari kira-kira siapakah yang akan menjadi juara. Tuh. Inilah guys, kalau kalian balap kondisi pedok kayak gini nih. Nah guys, ini udah mau mulai acara. Lagi acara top 8, sorry. Habis ini mau ditandemin. Jadi kita lihat aja keseruannya kayak mana. Cuman cukup panas sih. Panas banget dan gue pakai baju hitam. Dan ini sekarang jam berapa ya? Sekarang jam 4. Kita lihat aja acaranya kayak gimana. Yang pasti gokil sih. Itu mobil-mobilnya semua. Wow. Gila guys, mobil drift. Chambernya negatifnya parah. Gila, pertama kali sih gue ngerasain sih di antara mobil-mobil drift. Gokil sih, suaranya itu loh. Beda banget ya sama Jumat nih. Jumat kemarin nggak terlalu rame, ini hari ini gila pecah banget. Akhirnya ketemu lagi sama mobil gue. Gue mau minta kunci dulu deh. Nah guys, sekarang gue udah di dalam event. Tadi di luar lumayan cukup panas. Terus ya gue mau ngomong dulu nih, sorry gue pakai sendal. Soalnya dari kemarin gue pakai sepatu, terus lecet kaki gue. Jadi gue pakai sendal biar hari ini gitu ya. Nah sekarang gue mau nge-review dulu ada apa aja sih di sini. Cuman kita muter dulu ya. Yang pasti kita dari situ dulu deh. The first ada mobil Toyota Supra MK4. Ini yang bangun Access. Very clean ya. Baru mesin nih. Gila, very clean ini. Bener-bener clean build banget. Ini pala turbonya, lu lihat segede gini.
ampun. Ini buat pecinta mobil-mobil tua nih. Gila nih. Ini Mercy apa ya? Kayaknya SL deh ya. Kayaknya ini Mercy SL deh. Gila, dalamnya masih rapi banget. Interiornya cakep banget. Ya gila nih. Gila, ini rapi banget. Oke. Terus di situ ada Toyota Land Cruiser FJ40. Ini dulu dibilangnya mobil penculik. Nah, dulu waktu kecil, mungkin anak-anak tahun 90-an ya, sering ditakut-takutin. Penculik datang, ini mobilnya. Nah, ini ada VW Kodok. Bilang VW Beetle ya, VW Beetle. Di sini ada C-Class ini. C-Class. Cuman dimodif aliran stance gini ya. Ceper-ceper gini. Terus ada Mercy Boxer. Terus di sini ada, wah ini nih. Ini kelas nih modifnya nih. CLS shooting brake. Terus ya kalian lihatlah stance-nya. Jari nggak masuk bro. Dan ini ban super narik, ya ala-ala anak stance gitu sih. Bawahnya gimana ya? Kalau nggak pakai airsus sih setengah mati ini pasti. Di sini ada Supra MK4. Kalau kalian lihat di jalan, MK4 itu jarang. Tapi kalau di sini banyak. Total aja ada berapa MK4? Nanti kita coba hitung ya. Yang pasti tadi 1, 2, nanti habis itu kita hitung lagi. Nah, ini mobilnya Ekin Cheng. Kalau kalian tahu filmnya Legend of Speed, di mobil ya itu filmnya anak-anak mobil lah zaman dulu, yang ceritanya dia balap-balap di Hong Kong, terus dia kabur ke Thailand, terus dia balapan motor yang remnya digunting. Nah, itu tuh legend tuh. Nah, ini ada Subaru BRZ Time Attack Special. Bedanya apa? Bedanya udah dimodif, jadi kalian bisa beli mobilnya dari ATPM, tapi udah dimodif. Kayak gini nih hasilnya. Pakai pellet braid, terus udah di tune juga setahu gua. Terus joknya juga pakai Recaro. Terus di sini juga ada S2000. Gua suka nih kanvas nih. Jadi S2000 tuh ada dua tipe, ada yang kanvas sama ada yang hardtop. Tuh, ini yang kanvas. Gitu. Oke, lanjut. Nah, ini kelas nih. Nah, S2000 yang bikin menarik itu ini nih. Speedometer ini. Itu yang paling menarik. Nah, terus joknya juga udah ganti. Recaro Mugen. Sayang ya punya. Beda. Kalau punya gua tuh yang dari Body Club. Kalau ini bener-bener Recaro Mugen. Warnanya juga cakep. Peleknya stop. Fitmentnya bagus sih. Fitmentnya bagus banget. Jadi ini juga pakai body kitnya Mugen ini. Body kit Mugen. Di sini ada Honda Estilo. Tuh ya. Clean build semuanya, rapi. Estilo sih, biarpun interiornya jadul ya, tapi tetap aja sih kelas sih. Cakep banget. Nah, ini pas di sebelah gua ada mobilnya Coco Frankie. Ini kemarin menang Mandalika. Lapnya base-nya berapa ya? Gue lupa, tapi yang pasti horsepower-nya di 400-an. Nah, ini interiornya nih. Lihat deh. Gila ya. Cakep. Body kitnya pakai body kit Faris. Jadi ini tuh tambahan. Kap mesin juga Faris. Terus kemarin habis dari Mandalika ditrondolin sama dia. Joknya dilepas tuh semua tuh. Biar enteng. Ini juga wingnya Voltex. Dan gue suka banget liverinya ya. Liverinya cakep banget. Putih, hitam, merah. Warna racing semuanya. Kita lihat engine nih. Ini nih, aslinya karbon. Tuh. Fendernya karbon. Cuman di stikerin sama dia, biar nggak terlalu kelihatan. Bener-bener down to earth banget ya. Pokoknya ya. Nah, ini juga nih kap mesin nih. Kalian lihat ya. Tuh. Lihat dalamnya.
Karbon juga. Nah, beginilah tampak mesin mobil 400 horsepower. Ya, nggak terlalu banyak kelihatan, tapi yang pasti dalemannya udah pada diganti. Gila. Jujur ya, gue nggak terlalu suka FK8, tapi gue lihat FK8-nya Koko Franky sih cakep. Body kitnya bagus, mungkin karena body kitnya kali ya, pakai Varis. Jadi keren banget sih, gue suka banget sih. Nah, ini ada Subaru WRX-nya Koko Davin, salah satu tuner andalan kita. Dan dia juga sering banget turun Mandalika nih. Kemarin mobilnya juga baru turun Mandalika. Hasilnya lumayan, cukup memuaskan. Dapet, kalau nggak salah podium nih, podium 2 apa 3, gue lupa. Kita lihat ya, dari pelek nih. Peleknya cakep. Terus yang pasti ini mobil udah dimodifnya banyak banget. Liverinya gue suka sih. Kenapa ya mobil-mobil balap tuh liverinya bagus-bagus ya? Apa kita liverin aja ya mobil gue ya? Janganlah, ntar bini gue ngoceh lagi. Tapi kemarin bini gue suka mobil ini katanya. Gitu. Oke, kita lanjut. Ini ada bootnya jadi Emran. Kebetulan gue juga masuk di salah satu timnya. Ini juga lagi ada sponsor. Dia ada jualan pelek juga. Dan ini peleknya Braid. Nah, ini seri yang paling baru nih. Ini bagus banget nih. Bagus, cakep, keren. Oke, ini lanjut lagi ke bootnya Turbo Bastard. Yang gua suka ya, ini sih. Gila nih, Honda City keren banget. Warnanya bagus, cakep. Gila sih, gila sih. Gila lu pakai di mobil sih, lu jalan sih. Orang nggak lirik sih, bohong sih. Ini Honda Jim nih, pakai barangnya full greedy. Nggak tau greedy apa G-ready. Kalau gue bilangnya sih greedy ya. Terus pakai body kitnya LB Performance Liberty Walk. Tuh. Jadi mobilnya terus dipakein warna gold begini, stiker. Harusnya sih stiker. Iya bener stiker. Keren. Ini bener-bener eye-catching banget. Ini mobil ibaratnya kayak mini G-Class. Lucu ya? Tuh. Gila lucu banget nih mobil, sumpah. Biasa kan orang tinggi-tinggi, ini malah mobilnya ceper. Cakep. Nah, tapi ceper pun tetap aman. Ini tinggi banget coy. Nah, ini juga ada Innova. Clean banget ya. Gila, rapi banget. Tapi keren, cakep banget. Rapi banget kerjaannya. Ayo, next. Nah, ini ada Nissan GT-R R35. Di sini aja udah terpapang. GT1000. Pasti 1000 HP sih. Ini semuanya full HKS ya. Oh enggak deh, ini ada greedy juga. Cuman perintilan-perintilannya HKS sih. Cuman ini udah karbon. Wah, gila dah. Gokil lah pokoknya. Nah, di sini ada Z4. Udah pakai joknya, udah pakai Recaro juga tuh. Itu yang Recaro gue coba tuh waktu itu. RCS ya atau apalah, lupa lah. Cuman chambernya gila ya. Ibarat kalau manusia jalan begini. Ini juga Toyota 86. Warnanya bagus, gue suka nih warnanya, warna-warna ungu begini. Terus kita lanjut, ini juga ada Z4 juga. Ini pasti pasang Airsus nih. Cakep. Ini yang dipajang ada Toyota Supra MK5. Oh, ini warnanya sama kayak temen kita nih. See you later Grey. Nah, lihat nih, lihat. Itu kayak ada piston gitu ya. Kalau kalian lihat tuh, 2 biji. Itu gunanya buat apa? Itu gunanya kalau kalian lagi balapan, jadi mobilnya nggak usah di-jack, nggak usah didongkrak lagi. Dia tinggal pencet, dek, mobilnya langsung naik. Lihat tuh, ngambang semua. Ngambang semua, jadi langsung dicopot bannya cepet banget.
Itu gunanya. Terus mobilnya trondol. Nah, ini kelihatan nih di sini nih. Tuh. Emang ya kalau Engine Plus ngebangun mobil tuh nggak main-main. Salut untuk ketua kita, Koko Lukas, ketua dari Art Club Indonesia. Kalau ngebangun mobil emang gila. Nih. Jadi mobilnya bisa langsung langsung naik. Ini juga sama bikinan Koko Lukas juga, Engine Plus. Lihat nih. Ini perbandingan nih. Gila, sama pala gue sama cuy gede. Gede banget. Nah, ini juga mobilnya Engine Plus juga. Ini Legend, The Casper. Karena ini mobil drag. Kita lihat ya. Tuh. Ini juga sama nih. Keongnya nggak main-main tuh. Keongnya nggak main-main nih gedenya nih. Hah? Banyak gitu ya? Enggak, ini buat airflow. Jadi karena ini kan keongnya di sini, jadi airflow-nya ke sini biar ngalirin udara ke turbonya langsung. Gitu. Makanya cuman ada satu lampu, dan memang ini kan mobil diperuntukkan untuk drag race. Nah, ini nih, bannya aja gede. Ini bannya udah slick nih. Lihat, kagak ada ulirnya. Udah kagak ada ulirnya. Ini bukan ban botak, guys. Nama pembalapnya, pembalap kebanggaan kita. Terus karena mobilnya saking kencengnya, ngeremnya pun nggak cuman dibantu sama rem depan nih, belakangnya juga ada nih, pakai parasut cuy, remnya cuy. Jadi kalau kalian lagi kenceng, terus dia langsung kebuka, itu ngebantu tuh parasutnya, gitu. Ini juga nggak kalah, no play juga ya. Ini juga ada Nissan GT-R R35. Nah, lihat tuh. RB28 Engine Plus. Gila. Warnanya cakep sih. Ini karbonnya nih. Gila, rapi banget ya. Oh iya, sorry. Karbonnya rapi banget. Sini Evo-nya Evo Wagon cuy. Populasinya jarang di Indonesia. Dan ada dua. Lancer Evo. Sedikit banyak. Kalau gue jujur sih lebih suka Evo yang sedan. Gue nggak suka yang wagon sih sebenarnya sih. Cuman dari sini kelihatan nih lekuk-lekuknya tuh ya. Tuh masih ada. Nah, ini yang bikin beda di belakangnya. Tuh. Kayak gini. Kalau di Jepang tuh dia Infiniti namanya. Infiniti itu apa? Infiniti itu brand yang di atasnya Nissan. Contoh kayak Toyota kan atasnya Lexus, Honda atasnya Acura. Nah, kalau Nissan itu atasnya Infiniti. Ini kalau nggak salah namanya Infiniti 350 ya. Nah, benar 350. Di Indo juga jarang populasinya. Cakep banget. Mobil keluarga buat antar anak sekolah. Ada tanda tangan Max Orido tuh. Ini Nissan GT-R R35 top secret. Pakai body kitnya top secret, semuanya top secret. Mesinnya nih, lihat. Karbon. R35 GT800. Berarti bisa dibilang ini mobil 800 HP. Cuma warnanya gue suka. Apa? Millennium Jade. Keren. Nah, ini body kitnya bisa dilihat ya. Dari sini juga fendernya ganti. Di sini nih ada kayak ada tambahan daging di sini. Terus belakangnya juga beda sih. Nah, iya tuh. Nah, belakangnya yang bikin beda ini nih, guys. Ini bikin beda nih. Itu dia, Mr. Smokey Nagata, The Living Legend. Dia yang ciptain top secret. Nah, ini mobilnya. Jadi mobilnya itu kemarin diterbangkan langsung dari Jepang. Ini mobilnya.
Gila, gue nggak bisa berkata-kata, warna catnya bagus banget. Nah, ini juga nih R35 top secret. Lihat tuh semuanya. Wah, gila, gue udah sampai nggak bisa berkata-kata, cuy. Gila, ini gila banget. Warnanya juga cakep. Wah, gokil sih. Body kitnya top secret. Terus langsung dapat sertifikat. Tuh. Ini juga dapat. Nah, ini gila nih. Ini Nissan Silvia. Cuman mesinnya, ini mesin Nissan GT-R R35 dipasangin di Nissan Silvia. Kayaknya pertama deh di Indonesia. Enggak. Pertama di dunia kayaknya sih. Nggak tahu ya. Cuma ini gila sih. Gila banget. Dan hasilnya rapi banget loh. Turbonya 2, twin turbo tuh. Blow off HKS juga tuh 2. Terus rapi banget, clean build banget. Nggak tahu sih ini. Boom. Ini ada mobil DC5 Integra warna hitam, punyanya W2R Garage. Top, keren banget ya. Pakai peleknya CE28, fitmentnya emang selalu ya. Dia kalau ngebangun mobil tuh selalu di bagian fitment. Top. Ini karbon nih. Karbon, nggak kelihatan deh. Mungkin karena mobilnya hitam juga. Jadi nggak terlalu kelihatan. Nah, di sini ada Honda Estilo lagi. Lucu ya liverinya ya. Ya. Liverinya lucu ya. Kayak adat-adat gitu. Iya nggak sih? Tuh. Oh, peleknya pakai pelek spoon tuh. Terus ada tanda tangannya. Oke, lanjut. Ini GT-R juga, Nissan Skyline GT-R. Ya, sama, top secret juga. Gokil, lu lihat tuh. Ini kalau ada tanda tangan Smoky Nagatanya keren nih. Yeah. Cakep. Nah, ini juga ada Mazda RX-8. Pas engine-nya dibuka ya, rotary engine. Nanti ada RX-8 lagi tuh, temen kita tuh situ. Nah, ini juga ada Toyota Altezza ya. Ini mobil jarang sih. Karena nih mobil populasinya itu di Indonesia ya dikit banget sih. Dikit banget. Dan ini dia pakai mesinnya sama mesinnya Toyota Supra. Cakep banget. Rapi ya. Dulu temen gue ada yang pernah mau beli nih mobil ini nih. Dia mau ngebangun. Terus nggak jadi. Oke, kita lanjut lagi. Jadi ini biasanya mobil BMW di-convert sedemikian rupa sampai jadilah seperti ini. Gila ya, karbon-karbonnya semua rapi sih. Rapi sih. Dan ini bikinnya lumayan lama. Lanjut. Mobil lu bisa dibuka gak atap pintunya? Ini mobil bisa cuy. Oh. Kayak McLaren nih. Warnanya sama lagi oranye. Oke, di situ ada GR Yaris yang udah dimodif pakai body kit tandem. Gila, lu lihat weight bodinya. Sadis ya, lihat tuh. Livernya taksi, lucu ya. Oh, dapat nomini juga tuh. Oke, kita lanjut. Ini ada Toyota Rangga, punyanya Om Fitra Eri ya, setahu gua ini. Peleknya dong. Ininya dong, DBK dong, diganti dong. EP Racing. Cakep. Terus dipasangin jok balap. Emang Om Fitra mau balap pakai ini mobil? Lucu juga sih kalau Om Fitra balap gitu turun Mandalika bawa di mobil sih lucu juga ya. Nah, ini lanjut lagi, ada Toyota Supra MK5, ada MK4. Itu MK4 nih yang di Fast and Furious. Ini
mobilnya Paul Walker. Tapi Paul Walker mobil yang aslinya itu bukan ini. Ini kan hitungannya coupe ya. Kalau yang Paul Walker punya tuh Targa, karena atasnya bisa dibuka. Mungkin populasinya nggak, kayak gue nggak pernah lihat sih Supra yang Targa di sini. Di Indonesia ya, kayaknya sih belum pernah lihat sih. Mungkin itu dia kali ya, karena susah nyari yang Targa, ya udah nggak apa-apa, coupe dibikin jadinya seperti ini. Ya tapi top juga, keren juga. Ini ada Civic FD, cuman gila ini modifnya. Kelihatan tuh. Ini sih totalitas sih modifnya sih. FD-nya sih. Nah lanjut, ini juga keren. Wih, dapet tuh certificate of appreciation. Tapi emang menurut gua layak sih ini sih. Menurut gua layak sih. Gila sih ini sih, cakep sih menurut gua. Terus rapi banget. Guatarossa Barak. Cuman kalau lu modif seperti ini ya, bener-bener mobil lu tuh jadi kelihatannya bener-bener clean banget, rapi banget. Ya bandingin aja sama yang standar. Kalau standar kan nggak rame gitu loh. Nah ini nih, lanjut nih. Oh sama juga dapat appreciation juga loh. Bagus, bagus. Terus ditandatanganin sama Big Mike. Ini full karbon semua, gila. Sampai ke engine bay-nya semuanya karbon. Gua nggak habis pikir sih. Karbon semua begini, habis berapa duit deh? Ini sih fix ini, modifnya lebih mahal modifnya daripada harga mobilnya sih. Pasti sih. Nah kita lihat nih, pas kebetulan dibuka nih interiornya nih. Ya, pasang airsus. Terus ada nosnya juga. Setirnya juga udah diganti. Nah, ini gila. Ini gila. Pakai 2 coy, pakai 4 coy joknya. Ini sih abisnya gila sih. Gila. Oke, lanjut lagi. Ini Honda Civic ya. Iya, ini ada Honda Civic. Oke, lanjut lagi. Ini ada McLaren. Mobilnya dijual. On sale mobilnya. Oh, FD. Coba lihat yang FL. Ini limited ya? Oh iya. Cakep gak? Iya. Aduh keren banget, lucu banget. Gila, gue gara-gara lihat diecast tadi langsung wah gila, jiwa gue bergejolak pengen bermain diecast lagi. Ya, Honda Civic EF cakep banget, full Mugen. Dia pakai casing GS juga. Rapi ya. Ini mobil lebih tua umurnya dari lu. Dari gua malah lebih tua juga. Nah ini juga ada Honda Estilo lagi, spoon, full spoon kali ini dan warnanya Phoenix Yellow. Dan oh udah turbo ya? Iya dipasangin turbo mobilnya, rapi sih. Jadi padat banget gitu kesannya mobilnya. Terus lanjut lagi di sini ada Evo. Ini Evo 9 ya. Cakep ya. Ini benar-benar legendnya JDM nih begini nih, Evo 9, Evo 8. Terus ada Supra MK4. By the way ini Supra MK4 keberapa ya yang kita lihat ya? Kayaknya keempat ya. Kayaknya keempat deh. Kayaknya keempat deh. Gila, gue demen banget liatnya clean look gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke seberang.
Suzuki Jimny Ini pas di depan booth, ini ada boothnya Belcott. Dia lagi nge-show mobil M2, warnanya bagus ya. Warnanya warna oranye gini. Nah ini ada mobilnya. Ya, untuk teman-teman yang kenal ya. Ada mobilnya Bro Lukman. Oke, kita hitung mundur kali Cakep ya, banget ya Pak. Iya, warnanya. Pak. White body-nya bagus sih, cakep banget. Oke. Panggilan kedua, Suzuki. Nah sekarang kita lanjut, karena tadi kita muter. Sekarang kita ada di samping stage lagi. Ini ada Sirocco. Ih, ada cicak nih. Di dashboardnya ada cicak gede. Terus lanjut lagi, di sini ada Audi. Ini kayaknya A3 deh. A3 apa A4 deh? Wah, cuma lihat peleknya. Ini tisu aja nggak masuk. Terus di sini ada, ya ini mobil menurut gua mobil yang lucu. Gua suka, yaitu Mazda Miata MX-5. Lucu ya, cakep ya, kecil-kecil gitu. Terus Targa dia modelnya. Lalu di sini juga ada, wah ini gua nggak bisa bedain nih BRZ atau 86 nih. Tapi yang pasti warna hijaunya gue suka banget. Ini namanya, kayaknya color code-nya Mantis Grey sih. Kalau di Porsche Mantis Grey nih, warnanya cakep, keren. Terus di sini juga ada Toyota 86, pakai body kit Liberty Walk. Mesinnya juga udah ganti. Gila. Tuh, dapat best tuh. Dapat penghargaan dia. Cakep ya. Pokoknya yang begini-begini dapat penghargaan aja. Ini benar-benar the main show-nya. Ini adalah Lamborghini Aventador pakai body kit Liberty Walk yang V2. Terus warnanya warna silver chrome begini. Ini mobilnya A.A. Raffi Ahmad ya. Ini the main karakternya nih hari ini untuk event kali ini. Ini ada mobil yang dipajang sama Amo Culture. Ada dua, yaitu ini Nissan Silvia S15 Liberty Walk. Terus ini mobil apa ya? Ini modif Bozozoku nih. Yang modifannya nyeleneh-nyeleneh gini nih Bozozoku nih namanya. Nah guys, ini juga ada salah satu mobil yang menurut gua sangat gokil, yaitu R34. Cuman yang cuman ini kayaknya warnanya sih, kalau nggak salah color code-nya Midnight Purple sih. Cakep ya, warnanya cakep banget, kayak bunglon-bunglon begitu. Oke, nice. Dan dia juga, mereka pada juga jualan barang Nismo tuh. Nah, ini kita lanjut ke booth-nya Mini GT. Mini GT itu adalah diecast ya. Dan ini yang dipajang lagi ada mobil garasi drift sama Nissan Silvia S15 juga. Ini kayaknya bakal jadiin diecast deh. Karena gue udah lama nggak main diecast ya. Jadi gue udah nggak ngikutin lagi nih perkembangan diecast seperti apa. Karena gue tuh dulu awal-awal gue pensiun itu pas Mini GT sama Tarmac baru keluar. Nah itu gue sempet ngikutin tuh bentar-bentar tuh, abis itu gue pensiun udah. Kita lanjut sisi sini dulu. Ini ada Yaris Bakpao. Cakep juga, cakep. Nah ini ada mobilnya Kojeki, pengepul mobil RX-7. Ini buat mobil elektrik guys. Jadi bisa diedit-edit, suaranya pengen diganti, pengen suara apa tuh bisa. Coba Aventador nih. Lucu ya? S63. Oh, ada pesawat jet cuy. Ada future car. Oke. Mas, ini ada Porsche Dakar. Platnya lucu. Dakar.
Nah ini ada VW Beetle. Modifnya lucu ya, kayak pakai hippie gitu gayanya. Dan ini lihat deh, nimbul sih. Cakep. Nah ini juga ada diesel juga, Fortuner juga. Gua suka sama warnanya cakep. Dan kalau udah nyampe sini-sini sih nggak mungkin stiker ya, pasti di repaint ini. Cuma hasilnya gila, keren banget. Engine-nya juga clean. Nah di sini ada Honda Jazz GE8. Kalau nanti kita bakal lihat ada GE8 yang Spoon, kalau ini yang Mugen guys. Nih, tuh pakai body kit Mugen, terus ada emblem Mugen juga. Terus di sini juga ada emblem Mugen. Coba kita lihat ya. GE8. Ini waktu gua kuliah, zaman kuliah nih, mobil ini nih. Ada Toyota Innova, terus masuk top NMAA Top 20. Cakep sih. Nah, by the way, gue juga punya Innova, guys. Tapi kita lihat ya, Innovanya kayak gimana. Oke, udah bagian interiornya, setirnya udah ganti. Joknya yang pasti udah ganti juga. Terus belakangnya nih yang bagus nih. Belakangnya dibikin mode VIP gini nih, ada dudukan tengahnya, terus cuman 2 baris doang. Cakep sih. Terus belakangnya full audio. Tuh. Kelihatan nggak? Ini setirnya Fortuner nih. Dipasangin ini nih di sini nih. Nah, lanjut di sini ada Mustang hitam. Ini benar-benar dark horse, kuda hitam. Terus di sini ada Mercy juga. Ya rata-rata kalau Mercy gitu alirannya stand semua ya. Kayak ganti pelek, ceper, Airsus. Nah, gue mau sedikit cerita nih. Kalau zaman dulu tuh orang agak wow pakai Airsus. Soalnya Airsus itu dulu sangat mahal harganya. Terus juga perawatannya agak susah. Tapi kalau sekarang, karena teknologi udah makin canggih, Airsus itu banyak yang udah harganya lebih terjangkau dan perawatannya jauh lebih gampang. That's why sekarang mobil-mobil tuh banyak yang pasang Airsus. Dan yang gue tahu ya, gue nanya temen gue yang pada pakai Airsus, pada bilang sih, sekarang kalau pakai Airsus itu jadi lebih, apa ya, mirip-mirip kayak standar gitu loh. Kalau dulu kan ya agak ngelimbung gitu. Kalau sekarang katanya malah jadi bagus gitu. Jadi makanya mobil-mobil sekarang tuh banyak yang pasang Airsus tuh karena itu. Gitu. Nah, contoh kayak gini nih, tuh. Ini juga, ini nih. Ini kalau nggak pasang Airsus gimana jalannya ya? Tuh, nah ini nih. Mobil Mercy, peleknya T37. Jadi ini mobilnya Eropa, peleknya Jepang, BBK-nya Jepang. Tapi bagus, karena banyak yang kayak emang disengaja dibentrok-bentrokin gitu tuh banyak. Jadi nggak harus mobil Eropa pakai pelek BBS, itu nggak harus. Gitu, karena banyak juga mobil Jepang pakai pelek BBS, pakai pelek Eropa, banyak juga yang kayak gitu. Nah, ini ada RX-7 juga. Cakep ya. Nah, ini nih. Tuh kan dapat juara kan. Karena emang gokil ini mobil. Gila sih. Gue nggak bisa berkata-kata, yang pasti ini mobil cakep. Gue bingung nih, bikin kap mesin kayak gini gimana ya? Tuh rapi banget, cakep banget. Semuanya pakai casing GS.
Ini brand dari USA nih, titanium. Semuanya titanium semua. Mungkin ya, harga perintilan baut-bautnya bisa kebeli motor. Nah, ini keren juga nih joknya nih. Joknya pakai Bright yang JDD punya. Cakep. Terus udah Haltech juga. Peleknya dong. Gue suka banget peleknya. Cakep, peleknya gue suka banget. Cakep banget peleknya. Kita ketemu lagi Honda Estilo. Ya, kalau JDM ya gitu-gitu sih. Honda Estilo, terus Civic EF. Sekarang lagi pada banyak yang bangun Civic EF. Tapi Estilo itu emang udah ibaratnya kayak the pinnacle-nya of JDM sih. Kalau di Thailand atau di sini sih banyak juga yang pakai Nissan Seviro itu di-convert jadi R34. Kenapa? Karena sasisnya tuh mirip. Bodinya juga mirip. Makanya banyak yang convert jadi R34. Nah, dari sini lekuknya itu mirip semua. Bahkan yang gue tahu dulu di Thailand pernah ada satu bengkel yang memang spesialis convert Seviro jadi R34. Itu ada. Jadi dia udah bikin cetakan body kitnya semua udah siap semua. Gitu. Terus ini juga ada BMW. Terus ini juga ada BMW lagi. BMW, wah BMW banyak banget. BMW lagi. Nah, ini ada Civic. Oh, ini sebenarnya Civic FD, cuman yang versi USDM nih, karena lampunya begini nih. Nah, ini Civic FD. Nah, ini mobilnya temen kita nih. Ini mobil garapannya Asko Motorsport, full spoon. Cuman ini ya, gue mau jelasin dikit. Ininya pakai Venturi, intake-nya pakai Venturi. Ininya udah spoon. Ininya spoon. Ininya spoon. Ini kayak enteng banget. Nah, yang gue mau tanya ini nih, dia pakai apa nih? Origin. Cakep nih. Cakep banget nih. Cakep banget nih. Ntar gue coba tanya Origin ini. Terus apalagi ya? Oh, dia sempat ganti downpipe. Cuman waktu gue kemarin sempat ngobrol sama owner nih, sama orang Asko. Dia bilang dia ganti downpipe, cuma nggak kelihatan ya. Terus ini radiatornya udah PWR. Ini brand bagus nih PWR nih, karena PWR ini brand yang dipakai di balap F1. Jadi udah pasti gokil. Terus intercoolernya juga ada PWR. Yang gue bingung nih, mobil bawanya gimana? CPR-nya 4 jari. Peleknya pakai spoon. Wah, cuman bannya ya. Bannya juga nggak main-main, cuy. Bannya pakai Potenza RE71 RS. Ini yang bisa dibilang top notch-nya dari Potenza ya. Cuman sayang nih, masa masih Brembo? Ganti spoon juga dong, biar full spoon gitu. Oh sama, punya Asimo juga. Interiornya juga, joknya udah ganti, full spoon punya. Terus setirnya juga udah ganti spoon juga. Sama ini wingnya. Wingnya model yang swan neck. Spoon juga, karbon. Knalpotnya. Jadi ini itu mobil demonya Asko. Jadi temen gue ini memang dia suka ngebangun-bangun mobil. Ya sekarang dia lagi mainin ini FL5. Tadinya dia ada Jimny. Dia punya Jimny. Terus sekarang dia lagi ngebangun ini. Kita tunggu aja. Abis ini dia mau apain lagi. Dari sekian banyak 86 ya. Kok banyak banget ya yang ganti engine ini ya. 2JZ ya. Apa karena memang plug and play apa gimana ya? Tapi dari sekian banyak 86 banyak banget yang ganti mesin ini.
ceper banget dong, pasti pasang Airsus lah ini. Sini ada CLA ya, CLA. Nah, kita lihat ini CLA-nya 45 apa CLA biasa? Lihatnya dari sini guys. Nah, ini kelihatan nih, ini CLA biasa karena kalau CLA 45 itu shift knob-nya di tengah. Kalau ini shift knob-nya masih di dekat 11 tier tuh. Kelihatan nggak? Nah, itu. Ini ada VW Beetle. Lucu ya. Menurut gue layak sih dia menang sih. Karena yang unik aja gitu, lucu menurut gue ya. Terus ini nih, ada stiker wortel kayak lagi makan gitu. Lucu. Nah, ini juga ada 86 lagi, cuman sayang engine-nya belum dibuka jadi kita nggak lihat. Tapi warnanya gue suka banget ini. Ini warnanya top, keren banget. Nah, ini nih yang kemarin mencuri perhatian gue nih. Tuh. Menang kan? Menang dia. Ini mencuri perhatian gue kenapa? Karena ininya karbon, terus ininya lucu nih, Kiranti cuy. Orang tuh kepikiran aja gitu ya. Kepikiran aja gitu loh. Kiranti loh. Ini ada mobil listrik BYD. Lucu ya ditempel ini Night Fury. Terus karena bagasinya di depannya itu ada space, ditaruhin ini nih Airsus nih di sini nih di bagasi di kap mesin depan nih. Bukan kap mesin ya. Kalau mobil listrik pokoknya bilangnya di bagian depannya dipakein ditaruh tabung Airsus. Lucu ya. Lucu sih, mobil BYD loh. Terus ini mobilnya hitam, ada warna-warna hijau. Terus kalau kalian perhatiin jalan LED-nya. Gokil. Nah, sekarang kita lihat bagian audionya. Lucu ya. Bener-bener Night Fury. Ini kebetulan ada Hi-Ace yang udah dimodif. Jadi kayak gini nih. Cuman sayangnya manual ya. Gue tuh dari kemarin pengen beli Hi-Ace. Tapi karena Hi-Ace itu manual, gue males nyetirnya. Makanya gue nggak beli. Cuman interiornya dia dimodif sampai begini. Ini kalau dibuka nih VIP banget pasti nih. Terus catnya dong, lihat dong. Tuh. Lihat ya. Bukan warna biasa aja, ada motifnya. Iya. Wah, engine-nya pun nggak main-main, cuy. Tuh. Turbonya 2. Wajar tuh. Oke, sekarang kita ke bootnya main cave. Ini ada S2000 top rapi. Jadi S2000 ada berapa ya? Ada 5 ya? Kayaknya ya. Ini Supra kayaknya ada 5 atau 6 juga sih. Nah, ini ada FD2R pakai body kit Wheels. Cakep. Jadi tetap still my dream car ini. Still my dream car. Ini keren banget. Kenapa? Gimana ya? Seru? Seru lumayan. Rame ya tadi ya eventnya. Itunya mana? Nanti 6.15 ada Avocado lagi. Oh, ada lagi. Sip. Main-main lah, Pak. Oke lah. Supra lu cakep, keren. Thank you, Pak. Jadi gue muter dulu. Oke. Jadi ini mobil Toyota Supra MK4 juga. Warnanya gue suka banget, warna merah. Body kitnya wow, nice, keren banget. Mesinnya 2 JZ juga. Cakep ya. Kita lihat bagian remnya. Remnya ampun. Peleknya juga top. Dan ini juga ada RX-7. Cuman yang menarik perhatian gue dari RX-7 ini joknya. Emang ya barangnya aneh-aneh ya. Ini jok bright, ada tambahan tulisan King. Kenapa King? Karena ini Keiichi Tsuchiya. Kalau kalian tahu Keiichi Tsuchiya itu siapa? Keiichi Tsuchiya itu drift king-nya Jepang. Berarti bisa dibilang DK-nya Jepang. Nah ini Keiichi Tsuchiya. Jadi waktu itu tahun lalu kalau nggak salah Keiichi Tsuchiya datang ke Indonesia.
juga ada mobil Porsche. Unik ya. Unik banget mobilnya. Ini ada mobil temen gua RX-8. Namanya RX Barbatos. Kenapa? Gua kemarin sempat ngobrol sama dia, katanya dia suka banget sama Gundam Barbatos. Makanya mobilnya dicat. Ini dicat loh. Ini bukan stiker. Lihat. Ini tulisan don't touch, ya. Tulisan don't touch, tapi kalau mobilnya gue nggak kenal ownernya, gue nggak berani pegang. Berhubung gue kenal, nih. Ini cat, tuh. Ini cat, gila. Oke, jadi di sini ada M3 juga. Gue suka banget warnanya, warna hitam begini. Kesannya galak banget, joknya. Udah hitam dipakein joknya warna merah begini. Cakep. Nah, kalau ini M3 E46. Kalau itu tadi E92, kalau ini E46. Nih. Nah, by the way ada temen gue lagi ngebangun juga M3 E46. Cuman warnanya sayang banget. Gue udah bilang ke dia, warnanya harusnya pakai warna yang kayak gini. Cuman dia kagak mau. Padahal menurut gue sih top banget. M3 E46 manual transmission. Best. KP juga karbon, top. Peleknya gila. Keren. Terus lanjut di sini ada BMW E30. Cuman yang 2 pintu ya. Yang 2 pintu nih. Ini saingannya bawang putih nih. Oke, kita lanjut. Di sini ada R8 1000 HP, 1000 horsepower. Waktu itu kita pernah nge-shoot juga nih mobil. Terus lanjut lagi, di sini ada McLaren. Ini mobilnya W2 R Garage. Seperti biasa, kalau W2 R Garage itu modif pelek tuh, modif bagian kaki-kaki tuh gila lah. Dan dia selalu ngerjainnya di si AT Motorsport. Dan hasilnya selalu top. Nah guys, ini Lamborghini Aventador gila banget. Kenapa? Karena nih lu lihat dari deket ya. Kap mesin karbon biasa, bumper karbon. Nih, kalau masih kurang, fendernya karbon. Sorry, permisi. Spionnya karbon. Pintu karbon. Side skirt karbon. Di sini full karbon. Sampai sini karbon, atas karbon. Masih kurang. Ini karbon semuanya. Pokoknya karbon. Terus ini ada, kalau kalian lihat ini, gue nggak tahu ini apaan. Ada inisial R, terus bling. Kayaknya yang punya inisial R kayaknya. Ya kita nggak tahu. Tapi ini gila. Dan langsung masuk best 20, wajar. Yang gue bingung, STNK-nya warna apa ya tulisnya ya? Warna karbon. Kalau kalian bandingin, ini juga sebelah Aventador nih. Ini KP karbon nih. Oke. Jadi kalau mobil KP karbon itu biasa. Ini satu body karbon semua. Gila sih, gila. Lanjut lagi. Di sini ada McLaren. Ini kayaknya 720 ya. Kayaknya 720 deh. Cuman yang bikin spesial, udah selain karbonnya banyak, warnanya. Oh iya benar 720. Warnanya cuy. Gila. Keren banget warnanya. Ini sih top, warnanya bener-bener keren banget sih menurut gua sih ini sih. Kita lanjut. Ini ada BMW, ini X5 kayaknya ya. Iya betul. Nah ini juga nih salah satu yang istri gua suka kemarin. Dan menang dong. Emang tes istri gua nggak salah sih. Top, keren. Ini bener-bener gokil banget.
tahu dulu waktu itu kita pernah morning run pakai mobil Khalif, terus gue ketemu BMW yang kabrionya kebuka di tengah tol, yang gue buka kaca acungin jempol, yang punya sama. Ini ownernya sama. Sama Om Ricky, kalau mau di mobil top, hasilnya keren banget. Kaos dan merch ini bisa diambil gratis jam 8. Gokil. Dan ini modifnya juga gokil sih. Pakai body kitnya Adro, full Adro, pasti pasang Airsus lah ya. Nice. Lanjut lagi, di sini ada M2Com. Lucu ya di tengahnya, depannya nih. Ada scope. Langsung nyambung buat udara, terus pakai Venturi. Bagus, keren. Ini M2 tanpa gua merasakan, gua udah tahu ini pasti kenceng. Dan sama, ini juga ada M2 juga. Nah, lihat nih, gue suka nih kalau karbon-karbon gini nih, rapi nih. Tuh ya, rapi. Gue suka banget nih warnanya cakep banget. Dan gue juga yakin ini mobil kenceng, karena standarnya kenceng. Di sini ada M2 lagi, jadi di sini tuh emang gengnya BMW, karena ini itu dari Autofresh. Kalau Autofresh itu setahu gue memang spesialis ngebuild mobil BMW, apalagi seri M. Lanjut lagi, di sini juga ada M4. Nah ini nih modifnya, kenapa ya ada ini ya? Gue jujur gue nggak tahu sih, ini suspension sih. Ini suspension sih. Oke, lanjut. Ini ada Honda Estilo. Terlihatnya seperti OEM look. Rapi banget, warnanya cakep banget. Ya betul, ini Honda Estilo OEM look. Jadi kalau kalian dulu tahun 93, 94, 95 beli mobil baru, datangnya kayak gini. Bener-bener OEM look. Rapi banget. Bener-bener kayak baru, guys. Kayaknya nggak bisa diganti. Ayo, next. Nah, sekarang kita ketemu sama mobilnya temen gua, Bro Erwin. Ini itu Honda Jazz GL8 full spoon, top. Nih, by the way, kap mesinnya kemana, guys? Dicopotin kah? Hilang gitu? Enggak. Ini kap mesinnya emang sengaja dicopot karena dia mau tonjolin mesinnya. Dia udah pakai Group PM, udah pakai supercharge. Pokoknya top lah, gokil lah. Pokoknya semua katalognya spoon nempel semua di sini. BBK spoon, peleknya spoon. Ininya lock nutnya juga spoon nih, setahu gua nih. Cuman ketahuan nih sering bongkar pasang nih. Kaca spionnya juga spoon. Joknya spoon, setirnya spoon, shift knob-nya spoon. Semuanya spoon. Semuanya spoon. Oh iya, yang spesial roll bar. Roll barnya Casco. Ini Honda Access nih. Pasang Honda Access, knalpotnya spoon. By the way, dia ada satu mobil lagi. Katanya mobilnya itu disiapin buat IMX tahun depan. Nah guys, itu dia guys. Udah gua shoot semuanya. Tinggal di bagian depan doang. Cuman kayaknya udah terlalu banyak. Ini video juga udah cukup panjang menurut gua. Jadi menurut gua udah cukup aja sampai sini. Jadi abis ini gua mau ada loading out mobilnya. Jadi mungkin video kali ini begitu aja. Yang loading outnya nanti akan ada video baru lagi, video lain lagi loading outnya. Jadi tungguin aja video abis ini ada video gua loading out. Jadi para peserta ini semuanya mobilnya nanti bakal keluar nih nanti jam 10. Keseruannya seperti apa kita tungguin aja. Stay tune. Nah guys, sekarang kita lagi mau loading out. Pada berisik, pada geber-geber. Jadi kenceng banget. Jadi ini acara yang biasanya ditunggu-tunggu sama orang.
Jadi acaranya malah loading out yang lagi seru ya. Kita lihat ada mobil apa yang lagi loading out. Yuk.
Nah guys, jadi itu dia loading outnya, gimana seru ya. Gila sih, pecah banget sih loading outnya sih, gokil banget. Orang-orang pada geber-geberan. Dan gue sekarang udah keluar, gue lagi on the way pulang rumah. Cuman tadi sayang banget, mobil gue waktu loading outnya keluarnya nggak sempet ke-shoot karena baterainya habis. Sayang banget. Aduh, sayang banget. Tapi ya udah nggak masalah, yang penting kalian udah dapet footage-nya semua. Pokoknya top, gokil acaranya. Gue pengen ikut lagi gak? Ya kita lihat aja ya. Kalau misalkan ada teman-teman gue yang pada ikut, gue pengen ikut lagi sih. Cuman kalau misalkan gue turun sendiri sih, gue males sebenarnya. Gitu. Oke guys, mungkin sekian aja acara IMX kali ini. Sebelum gue closing, gue mau say thank you juga buat JDM Run yang udah kasih gue kesempatan buat join. Terus Klasen Motorsport yang udah ngebantuin gue buat preparasi mobil ini. Terus tim PPF Lab. Dan sama yang pasti IMX-nya sendiri. Karena acaranya pokoknya bener-bener top. Gokil banget. Pokoknya seru banget. Pokoknya ya nggak nyesel lah kalau kesini lah. Gokil lah, keren lah. Nah sekarang gue lagi mau jalan pulang. Mungkin begitu aja video kali ini. See you on next video.